Saudaraku, pelajaran kedua dari musibah pandemi ini, marilah sama-sama kita jadikan sebagai ujian keimanan kita. Karena Allah akan menguji siapa saja yang mengaku dirinya beriman. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengaku-ngaku dirinya telah beriman, padahal mereka belum diuji? Karena itulah mari sama-sama kita jadikan pandemi ini sebagai ujian keimanan kita, di antaranya keyakinan kita bahwa Allah sebagai pemberi rezeki. Allah nyatakan di dalam surat Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali seluruhnya telah Allah jamin rezekinya. Nah, pada fakta di lapangan kita lihat banyak orang yang mengeluh tentang ekonomi, tentang urusan makannya, tentang PHK, kemudian sulitnya mencari kerja, kemudian dagangan yang bangkrut dan sebagainya. Maka kita bertanya, kenapa sampai terjadi demikian? Padahal Allah sudah jamin dan Allah sudah buktikan bahwa Allah memberikan fasilitas alam semesta ini sudah sangat secukup-cukupnya. Ada sinar matahari, ada oksigen, ada air, ada api, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Semua telah Allah berikan dengan secukup-cukupnya kepada penduduk dunia ini. Nah, kalau begitu, yang bermasalah adalah sistem distribusinya tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jaminan-jaminan Allah dalam Al-Quran diantaranya adalah supaya harta kekayaan ini tidak bertumpuk hanya di kaum elit saja. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Itu tidak bisa direalisasikan jika sistem distribusinya tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita tidak bisa menyalahkan Allah ketika terjadi keluhan-keluhan di dalam masalah ekonomi. Persoalan hari ini adalah yang kita hadapi, masyarakat sudah banyak yang mulai tidak tahan bahwa berbagai problematika itu sudah jelas nyata di tengah-tengah sekitar kita. Nah, ada solusi yang paling mungkin secara mikro ketika negara ini belum mampu mengcover secara keseluruhan dari dampak pandemi ini adalah bagaimana masjid kita jadikan pertahanan terakhir atau benteng pertahanan terakhir sebagai solusi terhadap jamaahnya, termasuk masalah sosial ekonomi, dengan catatan jika pengurus masjidnya serius di dalam mengurus masjid. Artinya sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan sejarah Nabi, bagaimana masjid menjadi benteng terakhir pertahanan masyarakat di dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi kalau kita berjamaah di masjid dengan baik, kalau pengurus masjidnya juga mengurus masjid dengan baik, insya Allah persoalan-persoalan jamaah masjid bisa teratasi. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai mengambil hikmah yang satu ini sehingga keimanan kita tidak akan tergoyahkan.